Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi sahri sadri warsi khalaqatan misani yaqulu qali. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman Islam, sehingga kita semua masih bisa melakukan rutinitas kita dalam mengarungi kehidupan ini. Tak lupa nikmat yang luar biasa, kesehatan jasmani dan rohani kita yang masih melekat di dalam diri kita, sehingga bisa masih diberikan kehidupan yang sempurna. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan rezekinya, diberikan umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Ini saya ulang-ulang ya. Setiap saya membeli konten ini saya ulang-ulang ya. Supaya apa? Supaya memahami tentang ilmu Asmaul Haq secara sebenarnya, memahami apa yang tersirat di dalam ilmu tersebut, sehingga kita tidak gagal paham ya. Bisa memilah mana haknya, yang mana yang batil ya. Jadi tidak dicampur aduk nantinya. Makanya ini untuk suatu pemahaman ya, supaya ilmu kita ini secara otomatis ya, mengarahkan diri kita pada hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat pada diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, khususnya agama Islam. Bagaimana supaya ilmu kita itu bekerja secara otomatis? Jadi ini diulang-ulang kembali ya, supaya lebih paham, jenengan-jenengan itu lebih merasakan manfaat barokahnya mempunyai ilmu ini ya. Yang pertama, supaya ilmu kita bisa otomatis bekerja untuk diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, pertama itu harus melakukan syarat mempunyai ilmu. Syaratnya apa? Ada 3 itu: sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, sabar ya. Kalau itu udah kita lakukan ya, insya Allah ilmu itu akan bekerja secara otomatis, akan menggerakkan diri kita ke hal-hal yang positif. Tidak mau dia bergerak ke hal-hal yang negatif ya. Sehingga apa? Kalau sudah menggerakkan ke hal-hal yang positif, ilmu kita tuh insya Allah keberkahan hidup akan muncul, kebaikan-kebaikan, aura-aura positif akan segera muncul. Kotoran-kotoran kita ini akan keluar ya, akan ditarik ya, akan dibersihkan. Dengan cara apa dibersihkan itu? Allah itu memberikan cara yang luar biasa. Contohnya dengan cara kita dihujat orang, difitnah orang, dihasut orang, dicaci maki orang, dihina, dan segala-galanya hal-hal yang negatif, sehingga dosa-dosa yang secara tidak sengaja yang kita lakukan itu diambil ya, disedot. Nah itulah maha Rahman Rahimnya Allah itu. Meskipun kita dijatuhkan sama orang, gimana pun caranya ya, supaya kita jatuh, tersungkur, hancur, lebur, tapi sebenarnya itu Allah membersihkan jiwa raga kita ya. Kalau sudah bersih, otomatis diangkat sama Allah derajatnya sedikit. Orang yang mencaci kita, yang berusaha menghancurkan kita itu akan hancur.
Makanya ilmu asmaul haq yang saya ajarkan ini ya, gunakan untuk kebaikan. Jangan sampai kita menghina orang, ya, memfitnah orang, mencaci maki, mengolok, apapun itu latar belakangnya. Meskipun orang itu nggak benar awalnya, nggak usah kita menjatuhkan. Kita mengurusi diri kita pribadi. Korek terus, ya. Korek terus kesalahan kita. Meskipun kelihatannya nggak, korek terus, dicari. Ya. Dengan apa? Perenungan. Ya, kita menyendiri waktu malam. Ya. Kita menurunkan pada diri kita sendiri. Jangan sampai hati dan pikiran kita itu dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang nggak manfaat. Ya. Jadi jangan sampai kita itu hidupnya disia-siakan, ya. Mengolok-olok orang, mencaci maki orang, menjelekan orang. Itu pokoknya hal, makanya saya ulang-ulangin. Maupun di grup, maupun saya membuat konten itu saya ulang-ulangi sehingga kita harus mawas diri, ya. Kita hidup di dunia itu harus mawas diri. Sehingga kesombongan di dalam diri kita tuh nggak ada. Pengakuan-pengakuan itu. Meskipun kita mempunyai ilmu tinggi, ilmu kita itu nggak kita lihatkan. Tetap merunduk. Orang menghina kita biarkan. Ya, oh, jenengan ilmunya nggak seberapa. Ya, kosong. Ini biarkan aja. Mereka nggak tahu kunci-kunci ilmu kita. Jadi jangan sampai kita menimbulkan suatu pengakuan saya paling sakti, paling saya hebat. Itu ajaran kita nggak ada. Makanya hal-hal seperti itu, hal-hal yang negatif jangan sampai jenengan lakukan supaya ilmu kita itu secara otomatis bekerja, bisa bermanfaat, bisa barokah dunia dan akhirat. Makanya dinamakan ilmu keselamatan dunia akhirat itu seperti itu. Jadi kalau benar-benar nggak butuh, ya, benar-benar nggak kepepet, nggak usah digunakan ilmunya. Gunakan hal-hal yang penting saja untuk menolong seseorang. Ya, ya kalau ada orang tetangga kita sakit, ya berikan pertolongan, kita tolong. Baik diminta maupun nggak diminta. Ya, itulah dakwah kita seperti itu. Ya. Yang penting tugas kita itu tadi 3. Pertama syaratnya 3 itu sholat. Kita sholat wajib kita lakukan 5 waktu itu. Kalau mampu tambahin sholat sunnah lainnya. Ya, kita sibuk dzikirullah, sibuk bekerja, jangan sibuk mikirin nasibnya orang lain, ibaratnya permasalahan orang lain udah biarin masing-masing gitu. Intinya kalau manusia itu bisa mengoreksi diri kita masing-masing, insya Allah itu dunia akan rahmatan lil alamin. Tenang gitu. Karena apa? Nggak ada orang yang mencela, mencaci, menghina, mengacu, karena orang itu udah benar semua gitu. Sibuk dengan mencari kesalahan kita pribadi. Karena apa? Sifatnya manusia itu kan imannya kan naik turun, ya. Jadi kalau lagi naik dia ingat sama Allah, kalau lagi turun udah temannya teman setan karena mengumbar nafsu, ya. Apapun itu diomong gitu. Jadi tetangganya, temannya, ya, orang yang nggak usah ini iri, dengki, ya itu. Jadi itu udah ininya sama setan. Jadi menilai orang yang berilmu itu sebenarnya kan mudah. Tidak memperlihatkan. Orang berilmu tidak meniatkan, tidak mencaci cari orang yang iri, dengki. Itu bisa meredam semua nafsu-nafsu seperti itu, udah diredam, bisa dikuasai. Tapi kalau orang itu hanya pengakuan, biasanya pengakuan, wah saya hebat, saya ini, saya itu sebenarnya ilmunya udah ilmu tergolong rendah, itu nggak usah diikuti seperti itu, ya. Sebenarnya dia itu menginginkan hal-hal yang sama seperti orang itu, tapi nggak mampu. Mampunya apa? Dengan cara menjatuhkan dulu, ya. Menghancurkan ini, provokasi dan macam-macam, sehingga dia mempunyai kesempatan untuk melakukan hal yang sama. Tapi orang yang kadang-kadang orang nggak paham itu yang ngikutin dia kelemahannya itu. Maka dari itu ajaran ilmu asmaul haq, amar ma'ruf nahi mungkar itu dijaga. Kita berbuat baik aja, berbuat baik, ya, hindarin kemungkaran. Kalau kita diuji sama Allah, kita harus sabar segala hal. Diuji masalah ekonomi, permasalahan hidup, ya, terus yang lain-lain
itu kita sabar. Nah, kalau udah jenengan udah bisa 3 itu, insya Allah ilmu itu akan bekerja secara otomatis ya. Apa yang ada di kerentek hati jenengan ya, pikirin jenengan itu akan jadi kun fayakun ya. Jadi gunakan ilmu sesuai dengan kebutuhan ya. Menggunakan ilmu apa? Ilmu asal itu tidak multifungsi ya. Digunakan untuk apa? Yang penting untuk kebaikan. Orang mau nyelakain kita, insya Allah kalau kita menjalankan 3 itu dan ilmu yang diamalkan, diistiqomahkan, insya Allah nggak bisa. Mau pakai kekuatan apapun, kalau jenengan itu mengistiqomahkan ilmu asmaul nggak bisa. Saya udah jamin, udah merasakan sendiri ya, udah mengalami semuanya. Banyak serangan, banyak ini itu, alhamdulillah Allah yang akan menolong kita. Karena backingan kita itu langsung Allah, ya, bukan yang lain. Jadi intinya yang lainnya itu hanya sekedar syariat, sarana bagi kita. Yang terpenting ilmu asmaul haq jangan sampai lepas ya di dalam diri kita. Tantangannya seperti apapun, mau dihina, dicaci, dimatu, diolok-olok, gini, jangan sampai lepas. Itulah karena ilmu asmaul haq itu yang menyelamatkan diri kita dunia akhirat. Yang penting 3 diamalkan: sholat, amal ma'ruf nahi mungkar, sabar, istiqomahkan ilmu. Insya Allah itu akan menyelamatkan diri kita di dunia sampai di akhirat. Percuma kalau kita selamat dari dunia aja ya, punya ilmu kebal ibaratnya, ini itu. Tapi kalau sama Allah dikasih sakit, hilang semuanya, kesombongannya, kekebalannya akan hilang. Ya itu masih di dunia. Tapi kalau sudah di akhirat lain lagi. Karena kalau ilmu kebal udah, ini hubungannya udah lain gitu ya. Nggak saya sebutkan, saya nggak mau ngolok-ngolok, itu udah lain ya. Makanya jangan bangga seperti itu. Nggak usah bangga punya ilmu kebal, ilmu ini nggak usah bangga. Banggalah pada diri kita yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah meskipun jangan tidak mempelajari ilmu seperti itu, kalau ada kejadian ya, mau dibegal, mau ditodong pistol, mau apa, jangan ingat sama Allah dengan pakai kunci-kuncinya ilmu asmaul haq, insya Allah akan diselamatkan. Nggak usah pistol, bom aja insya Allah selamat ya. Jadi intinya jangan memperlihatkan ilmu jenengan di depan manusia ya. Maksudnya apa? Jangan ada kesombongan, pengakuan pada diri kita bahwa kita itu hebat, dikdaya, sakti, liluweh, itu enggak usah. Udah kita seperti biasa, orang nggak punya apa-apa ya. Kita santai ya, seperti orang dicubit juga sakit ya, seperti saya bilang di konten-konten lainnya, ditabok juga panas ya, ditendang juga sakit. Tapi kalau udah keterlaluan baru kita membalanya, tapi membalanya dengan cara kesatria ya, dipukul jangan mukul, ditendang jangan mukul, gunakan ilmunya ya. Itulah ilmu asmaul haq yang sebenarnya itu seperti itu ya. Jangan gampang emosian, ibaratnya masalah itu dibikin santai saja ya, santai, insya Allah lambat laun juga akan terselesaikan. Mungkin itu ya istilahnya ilmu supaya bekerja secara otomatis, bermanfaat, barokah dunia akhirat, serta bisa menyelamatkan diri kita, keluarga ya, anak cucu kita di dunia sampai di akhirat lah ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata saya yang menyinggung perasaan jenengan semua atau orang lain ya. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe ya, sehingga channel Rumah Singgah Asmaul Haq bisa berkembang, bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.